Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang, kata Gibran. Gibran sudah barang tentu sangat paham tentang sosial media. Hanya Gibran yang berani tanggapi Puan. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Soal sosmed yang sedang hangat dipermasalahkan, pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Dan katanya lagi pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan. Puan Maharani menyampaikan hal itu ketika menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu. Dan kemudian menjadi heboh. Pasalnya, Ganjar dalam kesempatan tersebut juga tak diundang di acara konsolidasi menjelang pemilu 2024. Lucu memang, tuan rumah justru tak diundang. Jika melihat dari tata bahasa dan kalimatnya memang terlihat rasa kesal, dongkol, iri, campur aduk menjadi satu. Dan perlu digarisbawahi, soal sosial media rasanya sudah tidak relevan lagi jika dipermasalahkan. Orang kurang cerdas pun juga paham, kalau sekarang ini zaman digital, soal di lapangan itu kan hanya penegas alibi mencari pembenaran. Dan yang bikin tertawa lebar, si Puan ini mempersoalkan sosial media, tapi belakangan ini disinyalir beredar di WhatsApp ajakan untuk bergabung Halo Puan di semua sosial medianya yang konon digalang relawan Puan. Sungguh paradoks. Pembaca Siward yang budiman bisa nonton info valid tersebut di acara Helmi Yahya Bicara di YouTube yang bintang tamunya Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia. Tentu saja saya mempercayai info yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin, yang beliau saat mengatakannya saja sampai senyum-senyum geli gitu. Wajar, lah memang lucu, Puan ini jadi mirip anak ABG yang iri sama temannya yang sedang digandrungi banyak orang. Begitulah kira-kira analogi sederhananya. Soal sosial media ini sebetulnya kebacut jika sampai dipersoalkan, sebab sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, kita pasti ingat pemilihan presiden di Amerika, bagaimana seorang Donald Trump begitu cerdik memanfaatkan isu atau tren untuk menggalang suara mengambang. Tinggal melihat algoritma sosial media. Dan masih banyak sekali contohnya, rasanya seorang pemimpin daerah justru harus punya, agar setiap masalah yang terjadi cepat tertangani. Sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat itu di diri Ganjar Pranowo. Baik akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube benar-benar dimanfaatkan untuk interaksi secara positif. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menanggapinya di depan awak media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan kerja dengan turun langsung di lapangan dan melalui media sosial harus seimbang. Hal tersebut disampaikan Gibran menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani terkait media sosial yang diperlukan, tapi harus nyata kerja di lapangan. Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang, kata Gibran. Gibran sudah barang tentu sangat paham tentang sosial media, sebab usahanya juga dulu benar-benar memanfaatkannya. Maka tak salah justru dia menganjurkan pegawai di Pemkot Solo untuk tidak meninggalkan sosmed. Sebab itu salah satu cara untuk dekat dengan rakyat, berkaitan dengan pelayanan dan keluhan agar lekas ditangani. Saya kira hanya Gibran yang berani meng-counter attack seorang Puan, yang belakangan justru ada Halo Puan itu. Saya sedang tidak menyanjung Gibran, tapi apa yang disampaikannya benar adanya. Justru ini hematku refleksi pemimpin masa kini yang paham kebutuhan zaman, smart, cermat, tanggap, dan melek teknologi terkini. Selalu update atas isu dan tren yang sedang seksi, bukan malah sebaliknya mengkebiri orang-orang atau pemimpin yang kreatif dan inovatif hanya karena faktor iri, dengki, dan keki. Negara Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang smart. Sudah tak butuh lagi mesin tua atau pemimpin yang memegang erat sikap feodal yang punya mental hanya mengandalkan kekuatan dan keturunan terah ini, terah itu. Era dinasti sudah basi, apalagi kualitas generasinya nihil, hanya pandai jual tampang. Digilas zaman dan negara lain jika hanya terus kangen masa lalu, sudah saatnya menatap masa depan bersama para pemimpin muda yang cakap, tapi memiliki adab dan akhlak yang membumi. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Nanti dia dan yang lainnya takut gagal lagi untuk kedua kalinya dalam tes TWK. Mengikuti kembali tes TWK artinya ada kemungkinan gagal lagi bukan? Novel Baswedan tetap tolak 24 pegawai KPK ikut TWK ulang. Mundur aja lebih baik. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya.
Novel Baswedan tampaknya tidak terima dengan opsi pembinaan yang akan dilakukan kepada 24 pegawai KPK. Dia menolak keras ke-24 pegawai tersebut dapat kesempatan untuk kembali mengikuti tes TWK agar bisa menjadi ASN di KPK. Berarti Novel Baswedan termasuk punya peluang sekali agar selamat. Tapi tampaknya dia tetap ingin melakukan perlawanan dan tekanan. Dia menyebut kalau kebijakan tersebut tidak penting. Dia menyebut tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK tersebut telah menghina dirinya beserta rekan-rekannya. Bagi saya tidak penting mau masuk yang mana, cuma ini penghinaan. Seandainya orang dilekatkan stigma seolah-olah adalah seorang yang tidak Pancasilais dan segala macam itu kan menghina ya. Apalagi proses mekanismenya berjalan dengan hal-hal yang tidak standar, katanya. Nah, dengan demikian bukankah tugas KPK jauh lebih mudah? Silahkan pecat saja semuanya, beres. Toh Novel Baswedan jelas-jelas mau cari sensasi dengan melawan membabi buta. Dari perkataannya ada kesan hanya satu yang dia inginkan, yaitu semua 75 pegawai itu kembali menjadi pegawai sah dan tidak ada satupun yang dipecat. Ini sudah termasuk ke dalam tindakan pemaksaan dan perlawanan yang ngotot. Kalau dia tetap tidak mau dibina, jadi apa lagi? Bukankah itu artinya dia sendiri meminta agar dikeluarkan? Tidak ada salahnya mengabulkan permintaan orang dengan lebih cepat dalam waktu sesingkat mungkin untuk kebaikan bersama. Novel Baswedan harusnya malu dan tahu diri. Sering secara tersirat mengaku berintegritas, tapi belakangan ini sikap dan perilakunya jauh dari berintegritas. Lebih mirip orang yang mau menang sendiri dan egois. Kalau memang menolak, silakan mundur dari KPK. Ayo mengundurkan diri dengan gentleman. Kalau memang tidak senang lagi dengan kondisi dan kenyataan, silakan menghilang saja. KPK juga tidak akan kehilangan banget dengan orang ini. Dia menolak hasil tes TWK, mau dibina tapi tetap menolak, merasa terhina, tapi diam-diam melapor ke Komnas HAM. Kira-kira orang ini disebut apa? Bukankah ini namanya mau cari ribut dengan sengaja? Tak usah main drama dengan tema menyingkirkan orang berintegritas, drama konspirasi murahan untuk melemahkan KPK dan lainnya. Publik muak dengan narasi kekanak-kanakan seperti ini. Kalau memang merasa tidak enak dengan 51 pegawai yang sudah tidak tertolong sebagai rasa setia kawan dan solidaritas, silahkan mundur saja. Sama-sama mundur, sama-sama dikeluarkan. Ini lebih jantan dan kesatria dalam menerima kekalahan ketimbang protes kesana kemari dengan narasi-narasi tak bermutu. Jangan kayak capres yang kalah Pilpres 2019 lalu teriak dicurangi, ngaku menang dengan hasil quick count internal super rahasia. Bikin acara legendaris sujud syukur, kalah tapi bikin ribut adalah salah satu sikap paling pengecut. Tidak bisa menerima kekalahan dan kenyataan pahit sambil membuat tuduhan membabi buta bukanlah sikap orang yang punya integritas. Itu adalah sikap orang yang dipenuhi nafsu tak terkendali. Ini harus jadi alarm bagi pemerintah. Mungkin dia dan yang lainnya takut gagal lagi untuk kedua kalinya dalam tes TWK. Mengikuti kembali tes TWK artinya ada kemungkinan gagal lagi, bukan? 50-50 bisa lolos, bisa gagal. Bisa jadi ini yang mereka takutkan, terutama Novel Baswedan. Kalau gagal entah mau ditaruh di mana muka dan wibawanya, malu berkali lipat. Bisa-bisa dia akan dicap orang yang sangat melenceng. Publik akan mencurigai sikap kebangsaannya kalau sampai gagal lagi. Makanya untuk menghindari kemungkinan itu, dia tetap menolak hasilnya apapun yang terjadi. Opsi paling aman menurut versi Novel adalah batalkan hasil tes TWK dan tetap jadi pegawai KPK secara mutlak. Ini memang niat yang ambisius, ditambah dengan strategi dizalimi yang sangat menggelikan dan ngawur. Terlihat jelas kalau Novel ingin mempertahankan posisinya apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting jabatan aman. Sekarang KPK harus menghadapi Komnas HAM karena ulah dan manuver dari Novel dan kawan-kawan. Kalau nanti misalnya tidak ditemukan kejanggalan, mungkin KPK bisa berikan pukulan telak terakhir untuk mereka. Sekali dan selamanya agar mereka tidak berkutik lagi. Dan bagaimana menurut Anda?